Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita semangat untuk beribadah, menuntut ilmu, dan yang lebih terdalam lagi keimanan masih Allah tancapkan di dalam diri kita. Dan kita berharap dengan keimanan yang Allah berikan kepada kita akan senantiasa mengokohkan kita agar senantiasa istiqomah di dalam beragama. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah, kita berkumpul di sini, Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab kita dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada bab yang berkaitan dengan akhlak, keutamaan akhlak. Selanjutnya Imam Bukhari melanjutkan bab ini dengan memasukkan hadis dari Abu Hurairah, dari Abi Mas'udin Al-Ansari. Hadis ini bersumber dari Abi Mas'ud Al-Ansari qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu min khairin illa annahu qad kana rajulan yukhalitun nas wa kana musiran fakana ya'muru ghilmanahu ay yatajawazu 'anil mu'siri. Husiba rajulun mimman kana qablakum. Dijelaskan dalam hadis ini, talaqqat al malaikatu ruhu rajulin mimman kana qablakum. Yaitu dikisahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang meninggal dunia sehingga rohnya diangkat ke langit, dan sampai di langit ketemulah rohnya dengan malaikat. Falam yujad lahu min khairin. Roh ini setelah diperiksa tidak dapatkan kebaikan di dalam dirinya sedikit pun. Illa annahu qad kana rajulan yukhalitun nas. Kecuali roh ini sebelumnya termasuk orang yang senantiasa suka bergaul dengan manusia. Orangnya suka bergaul dengan manusia. Itu pakai dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzina la yukhalitun nas. Seorang mukmin yang senantiasa suka bergaul, suka berinteraksi sosial, itu lebih baik, dan dia bersabar terhadap gangguan orang lain saat dia bergaul dengan orang lain. Orang yang seperti itu lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dengan manusia. Wala yasbiru ala adahum. Dan orang yang tidak mau bergaul dengan manusia dan juga tidak bersabar terhadap celaan ataupun sikap orang lain yang menyebabkan dia tidak nyaman. Hadis riwayat Bukhari. Kita lanjutkan hadis tadi.
illa annahu qad kana rajulan yukhalitun nas. Roh ini kebaikannya hanyalah dia seorang yang suka bergaul, suka berkumpul dengan manusia. Wa kana musiran, dan dia termasuk orang kaya. Fakana ya'muru gilmanahu, dan dia memerintahkan kepada budaknya atau pembantunya ayyatajawazu 'anil mu'sir, agar hendaklah engkau berlepas diri atau lapangkan atau berilah maaf terhadap orang-orang yang berhutang apabila mereka susah untuk membayar hutang. Inilah cuman kebaikan yang didapatkan dari roh ini. Dia senantiasa bergaul dengan manusia, dan dia berpesan kepada budaknya atau pembantunya, hendaklah kau maafkan atau berlepas diri dari orang yang berhutang kepada kita. Itulah kebaikannya. Di dalam hadis tadi kata Rasulullah, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang suka bergaul dengan manusia dan dia bersabar ala adahum, dia bersabar dari sikap kejelekan dari manusia. Khairun, itu lebih baik bagi seorang mukmin, minal ladzi la yukhalitun nas, dibandingkan orang yang tidak mau bergaul dengan manusia. Wala yasbiru ala adahum, dan dia juga tidak bersabar terhadap gangguan manusia yang lain. Di dalam hadis ini hanya diceritakan dia orang yang suka bergaul dan suka memaafkan saat dia menghutangkan kepada orang lain, agar memaafkan orang yang sukar untuk membayar hutangnya. Qala Allah azza wa jalla, lalu Allah berfirman menjelaskan tentang orang ini, fa nahnu ahaqqu bidzalika minhu, kita itu lebih berhak daripada roh orang ininya. Apa sikap roh tadi? Dia suka memaafkan orang yang susah berhutang darinya. Fatajawazu anhu, maka maafkanlah dia, mudahkan urusannya, walaupun banyak dosanya Allah ampuni. Ini kisah ini berkaitan dengan orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad. Maka dalam hadis tadi kata Rasulullah, husiba rajul mimman kana qablakum, ada sebuah roh yang dipertemukan dengan malaikat yang merupakan orang-orang sebelum kalian, umat sebelum kalian, bukan umat kita yang sekarang ini. Adapun umat kita yang sekarang ini, syarat diterimanya amal harus Islam, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dijelaskan Syekh di sini tentang penjelasan hadis ini, husiba rajul mimman kana qablakum, wa fi riwayat Muslim, di dalam riwayat Muslim, tatalaqqad al-malaikatu ruhu rajul mimman kana qablakum faqalu, bahwasanya ada roh seorang laki-laki yang dipertemukan dengan malaikat dan dia termasuk umat sebelum kalian. Faqalu amilta minal khairi syai'an, lalu malaikat ini bertanya kepada roh ini, apakah kamu melakukan amalan kebaikan? Itulah yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Malaikat itu bertanya kepadanya, apakah kamu melakukan atau punya amal kebaikannya? Falam yujad lahu min khairin, saat diperiksa ternyata tidak ada kebaikan yang dilakukannya sedikit pun. Dijelaskan Syekh di sini, huwa amun makhsusun, di sini sifatnya umum, kebaikan apa saja tidak dapatkan dari orang ini. Wa fi sahihil Muslim, dijelaskan juga dalam sahih Imam Muslim, falam yujad lahu minal khairi syai'un, tidak didapatkan sedikit pun kebaikan dari roh orang ini. Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menjelaskan tentang hal ini, kalamun muhimmun fi mawadin adidatin min majmu'i fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan
begitu luas tentang penjelasan kisah hadis ini di dalam kitabnya Majmu'u Fatawa. Wa fi hadisin, dijelaskan dalam hadis, inna rajulan lam ya'mal khairan qala li ahli idza ana mittunya. Orang ini dia berpesan, berwasiat kepada keluarganya bahwasanya inna rajulan lam ya'malu syai'an. Ada seseorang tidak melakukan amalan sedikit pun. Qala li ahlihi, lalu dia berpesan kepada keluarganya, idza ana mittu, seandainya saya meninggal dunianya. Baru disambungkan dengan hadis tadi, apabila engkau mendapatkan susah membayar hutang, maafkanlah dianya. Itu cuma kebaikan yang dilakukannya. Wa kana musiran, orang ini dikisahkan dia termasuk orang yang kaya. Fa kana ya'muru ghulmanahu ay yatajawazu 'anil mu'sir. Dia itu berpesan kepada pembantunya agar hendaklah engkau berlapang dada atau tunggu waktunya pada orang yang susah untuk membayar hutang. Bisa jadi kesulitan sedang dialaminya sehingga dia mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya. Bil inzori atau bil wad'i wal musamahati, yaitu dengan cara kita tunggu kapan dia sanggup untuk membayarnya. Atau bil wad'i, atau bisa jadi kita berlepas diri dengan kita katakan, ya udah hutangmu kami maafkan Pak, enggak usah kamu bayar lagi nya. Wal musamahati, atau sekedar kita berlapang dada terhadap hutangnya, ya enggak apa-apa Pak nya. Mudah-mudahan Bapak Allah lapangkan rezeki Bapaknya, suatu saat Bapak bisa membayarnya nya. Jadi 3 makna dijelaskan dalam hal ini. Yang pertama, kita tunggu kapan dia bisa membayarnya, dan yang kedua, kita maafkan hutangnya dan kita katakan enggak usah aja bayar lagi Paknya. Atau yang ketiga, kita berikan dia kelonggaran dengan ditambahkan nasihat-nasihat sehingga dia betul-betul nyaman kembali ke rumahnya. Jangan sampai gara-gara hutang orang lain dia takut ketemu dengan kita. Kita berlindung dari sifat yang seperti ini. Dijelaskan Imam An-Nawawi, qala An-Nawawi, wa at-tajawazu ma'naha al-musamahatu fil iqtida'i wal istifa. Makna dari at-tajawuz adalah al-musamahatu fil iqtida'. Kita betul-betul memberikan keringanan baginya sehingga kapan dia bisa membayarnya. Dan disitulah kita terima saat dia sudah mempunyai harta untuk membayar hutangnya. Wa qabulu ma fihi naqsun yasirun, dan kita maafkan atau terima keringanan atau kesusahan yang dialaminya. Bisa jadi dia baru sanggup membayarnya sepertiganya, kita terima apa yang diberikannya dulu. Itu dijelaskan Imam An-Nawawi. Kita beri kelonggaran. Seandainya dia baru sanggup membayar sebagian, kita terima yang sebagian itu dan kita maklumi sisa utangnya yang lainnya. Wa fi riwayat Muslim, dijelaskan juga dari riwayat Imam Muslim, kuntu aqbalu maisuru wa atajawazu 'anil ma'surnya. Saya bertemu dengan orang yang dia mudah membayar hutang, wa atajawazu 'anil mu'sir, dan sedangkan saya memaafkan orang yang susah membayar hutangnya. Di dalam hadis lain dijelaskan, wa fi ba'di riwayati Muslim, di dalam beberapa riwayat yang dijelaskan Imam Muslim, kana rajulun yudayinun nasa fakana yaqulu li fatah, bahwasanya dulu ada seseorang yang menghutangkan kepada manusia, lalu dia berpesan kepada anaknya, idza ataita mu'siran fatajawaz anhu, seandainya datang kepadamu orang yang susah membayar hutangnya, maka maafkanlah dia. La'allallaha yatajawaza anna, mudah-mudahan Allah juga nanti memaafkan kita atau berlepas diri dari kita.
Falaki Allah, lalu orang ini bertemu dengan Allah saat dia meninggal dunia. Fatajawaza anhu, lalu Allah pun memaafkannya dari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Qala Allah azza wa jalla, lalu Allah berfirman, fa nahnu ahaqqu bidzalika minhu, kita itu lebih berhak berlepas diri atau memaafkan dari orang ininya. Dia pemurah, pemaaf. Kita lebih berhak menjadi pemaaf dibandingkan orang ini. Ai aula bidzalik, kita itu lebih utama memaafkan dia sebagaimana dia sudah memaafkan orang yang telah berutang kepadanya. Ai bitajawuz, yaitu dengan cara berlepas diri dari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Qala fid dalil, dijelaskan makna dari hadis ini, wa hadza taqribun lil adhan. Penjelasan hadis ini, wa nahnu ahaqqu minhu, kami itu lebih berhak dari dia, yaitu roh ini. Itu Allah ucapkan dengan makna itu supaya lebih mudah kita memahami, supaya lebih mengena seandainya nasihat itu disampaikan kepada kita. Bahwasanya kita ketahui sifat rahmatnya Allah, sifat ampunannya Allah itu lebih luas daripada ampunan orang ini. Seperti itu dijelaskan di dalam syarah hadis ini. Bagaimana orang itu memaafkan, maafnya Allah itu lebih besar daripada pemaafnya orang ini. Sebagaimana kita ketahui Allah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa illa fala musyarakatu bainal khaliqi wal makhluq. Di sisi lain tidak mungkin sama antara hamba dengan makhluknya. Allah itu maha mulia, maha lebih semuanya. Sedangkan makhluk sangat terbatas sifatnya. Walaupun dia pengasih, pasti ada orang yang tidak mau dia kasihani. Ada aja tuh. Bisa jadi karena kesempatan dia untuk membantu tidak ada, atau hal-hal lain yang lainnya. Hatta yufadula bainahuma fihnya, sehingga kita bisa menjelaskan tingkatan sifat manusia itu dibandingkan dengan Allah. Tidak bisa kita bandingkan bagaimana sikap kasih sayangnya Allah, Maha Pengampunnya Allah. Qala An-Nawawi, dijelaskan Imam An-Nawawi, wa fihi fadlu inzoril mu'siri wal wad'u anhu. Dijelaskan dalam hadis ini bahwasanya di dalam hadis ini terdapat keutamaan orang yang bersabar menunggu hutang saat dia menghutangkan kepada orang lain, mempunyai keutamaan yang sangat besar. Wal wad'u anhu, dan bahkan seandainya dia dimaafkannya hutang yang dihutangkannya kepada orang lain, begitu besar manfaat yang kita dapatkan. Saat kita berlepas diri, maka Allah pun kita berharap berlepas diri dari kita. Imma kullad daini wa imma ba'duhu min katsirin aw qalin. Bahkan kata Imam An-Nawawi di sini, walaupun hanya sebagian kita maafkan atau keseluruhannya, semuanya mempunyai keutamaan yang sangat besar. Wa fadlul wad'i minad dain, dan keutamaan kita berlepas diri dari hutang orang lain kepada kita. Di situ terdapat keutamaan yang sangat besar. Wa annahu la yuhtakiru syai'un, dan dalam hal ini janganlah kita menganggap remeh sesuatu hal min af'alil khair, dari amal-amalan kebaikan, walaupun hal itu kecil. Itu makanya Rasulullah mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal akhaka bi wajhin talikin. Jangan kalian menganggap remeh kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya sekedar kita tersenyum atau menampakkan wajah ceria di hadapan saudara kita. Amalan orang ini dia hanya berlepas diri dari hutang, itulah amalannya. Fala'allahu sababus sa'adatu wa rahmah, bisa jadi amal yang sedikit yang kita anggap remeh itu, kata Imam An-Nawawi di sini, bisa jadilah itu penyebab kebahagiaan kita ataupun penyebab rahmatnya Allah berikan kepada kita.
wa fihi jawazu tawkilil abidi wal idnu lahum fit tasarruf. Dan makna yang terkandung dalam hadis itu juga, kita dibolehkan memberikan wakil kepada pembantu kita atau budak kita atau anggota karyawan kita untuk mencatat atau memberikan wewenang sebagaimana kita arahkan mereka untuk melakukan interaksi sosial. Contohnya dalam hadis ini, jual beli yang berkaitan dengan hutang piutang. Dijelaskan Syekh di sini, Syekh mengambil kesimpulan, qultu wa fihi anna tajawaza 'anil mu'siri wal musamahatu min husnil khuluqi wal fiqhi. Saat kita berlepas diri dari orang yang susah untuk membayar hutang dan kita berlapang dada padanya, maka itu termasuk dari husnul khuluqi, bagian dari akhlak yang baik, wal fiqhi, dan termasuk dari keutamaan akhlak itu sendiri. Wa huwa syahidul hadis kama huwa zahir. Itulah inti pelajaran di dalam hadis ininya. Keutamaan orang yang beri hutang sangatlah banyak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada bab keutamaan berkumpul untuk membaca Al-Quran dan zikir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesusahan yang akan dapatkannya pada hari kiamat. Kita ketahui, saat kita memberikan keringanan kepada orang lain, saat dia susah membayar hutangnya, itu merupakan ketenangan, kelegaan, kenyamanan bagi orang itu. Maka saat orang lain merasa nyaman, merasa lega, maka kita berharap Allah pun memberikan keringanan bagi kita di akhir kelak nanti. Sebagaimana dalam hadis ini, man naffasa an mu'minin kurbatannya, barang siapa meringankan sebuah kesusahan saudaranya seorang mukmin di dunianya, maka Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat kelaknya. Jadi itulah keutamaan yang akan kita dapatkan saat kita memudahkan saudara kita. Wa man yassara 'ala mu'minin, dan barang siapa yang memudahkan saudaranya yang mukmin, wa man yassara 'ala mu'sirin, dan siapa yang memudahkan saudaranya yang berada dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirahnya, maka Allah pun akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wa man satara musliman, dan siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirahnya, maka Allah pun akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat kelak. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selagi hamba itu membantu saudaranya. Kemudian saat saudara kita sudah berhutang kepada kita, dan di sisi lain kita butuh untuk tentang uang ini, bisa jadi uang kita habis sehingga kita ingin menagih hutang itunya, maka hendaklah kita menagih hutang itu dengan cara yang baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis ini bersumber dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara. Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya atau hutangnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2076. Jadi Rasulullah dalam hadis ini mendoakan kepada orang yang memudahkan saat dia menghutangkan kepada orang lain. Jadi saat kita menagih hutang kita, hutang orang lain kepada kita, hendaklah kita menagihnya dengan cara yang
yang sopan, yang wajarnya. Saat itu kita lakukan, maka mudah-mudahan kita mendapatkan doa Rasulullah ini, rahimallahu-nya, semoga Allah merahmati orangnya. Rajulan samhan, seorang laki-laki yang pemurahnya. Idza ba'a, saat dia berjual beli. Wa idza ishtara, atau saat dia melakukan transaksi jual beli. Wa idza iqtada, atau saat dia menagih hutangnya. Saat kita melakukan interaksi dengan cara yang baik, maka kita akan didoakan Rasulullah sebagaimana dalam hadis ini, rahimallahu-nya, semoga Allah merahmatinya. Kemudian juga di dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wafin aw ghairi wafin. Siapa saja yang ingin meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik, baik pada orang yang mau menunaikan ataupun enggan menunaikannya. Orang itu mau membayarnya atau tidak, hendaklah kita menagihnya dengan cara yang baiknya. Kemudian di hadis lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li sahibil haq, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada orang yang mempunyai hak terhadap hutang. Orang lain berhutang kepada dirinya. Khudz haqqaka fi afafin wafin aw ghairi wafinin. Ambillah hakmu dengan cara yang baik kepada orang yang mau menunaikannya ataupun kepada orang yang enggan menunaikannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan Imam Al-Albani mengatakan hadis ini sahihnya. Jadi intinya dalam hadis ini, hendaklah kita menagih hutang saat kita mengutangkan kepada orang lain dengan cara yang baik. Kemudian seandainya kita betul-betul juga mengharapkan uang itu kembali, sedangkan orang itu tidak sanggup untuk membayarnya, dan seandainya kita ingin pokoknya bapak tetap bapak bayarnya, saya kasih waktu tenggangnya, maka bagaimana caranya? Maka hendaklah kita memberikan waktu tenggang yang wajarnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisaratin wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan janganlah menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi Allah menekankan dalam hadis ini, hendaklah kita memberikan waktu tenggang kepada orang lain saat orang itu susah untuk membayar hutangnya. Kemudian di hadis lain Rasulullah mengatakan, man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi zillihnya. Barang siapa memberi tanggung waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan hutangnya, maka dia akan mendapatkan naungan fi zillihi yauma la zilla illa zilluhnya. Allah akan memberikan kepada naungan yang mana pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba ayyuzillahu Allahu azza wa jalla fi zillihi falyunziril mu'sira aw liyadha anhu. Barang siapa yang ingin mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali dari naungannya Allah Subhanahu wa taala-nya, falyunziril mu'siranya,
maka hendaklah dia memberikan waktu tenggang kepada orang yang berhutangnya. Au liyadu anhu, atau hendaklah dia memaafkan orang yang berhutang itu dengan cara enggak usah aja dibayar hutangnya. Jadi kata Rasulullah, siapa yang mengharapkan mendapat naungan dari Allah, yang mana pada hari itu tidak ada lagi naungan selain dari naungannya Allah, maka hendaklah dia memberikan masa tenggang kepada orang yang berutang, atau bahkan hendaklah dia memaafkan hutang orang itunya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dari hadis lain, hadis ini bersumber dari Qatadah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi zillil arsy yaumal qiyamahnya." Barang siapa memberi keringanan pada orang yang berhutang padanya, atau bahkan membebaskan hutangnya, maka dia akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah di hari kiamat. Itulah keutamaan yang sangat besar saat kita bersabar, walaupun sebenarnya kita sedang kekurangan, sedangkan uang kita banyak tapi dipinjam orang lain, tapi kita bersabar menunggu waktu, entah kapan mau dibayarnya sesuai dengan kemampuannya, atau bisa jadi kita maafkan pada kita sendiri membutuhkannya, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan dari Allah yauma la zilla illa zilluh. Dia akan mendapatkan naungan yang mana pada hari itu tidak ada naungan lagi kecuali naungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadis lain dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, "Man anzura mu'siran falahu bi kulli yaumin shadaqatannya." Di dalam hadis ini Rasulullah memberikan gambar keutamaan terhadap saat kita bersabar apabila orang lain berhutang kepada kita. Man anzura mu'siran, siapa yang memberikan masa tenggang kepada orang lain yang susah membayar hutangnya kepada kita, falahu bi kulli yaumin shadaqatunnya, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah setiap hari saat dia bersabar menunggu hutang yang dihutangkannya kepada orang lain. Setiap hari dia akan mendapatkan nilai sedekah dari yang dihutangkannya. Qabla ayyahillad daini, sampai hutang itu bisa dibayar oleh orang yang berhutang kepadanya. Fa idza halad daina, apabila hutang itu sudah dibayar orang lain kepadanya, fanzurahu kana lahu bi kulli yaumin mislahu sedekahnya. Apabila masa tenggangnya sudah habis, tapi ternyata orang itu belum juga sanggup membayar hutangnya, kana lahu bi kulli yaumin mislahu sadaqahnya, maka dia akan mendapatkan 2 kali lipat pahala pada setiap harinya. Di hadis lain, falahu bi kulli yaumin mislaihi, maka dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat dari hutang yang dihutangkannya kepada orang lain. Itulah keutamaan kita memberikan hutang dan memberikan tanggungan saat orang lain susah membayarkan hutangnya, atau bahkan kita maafkan saat orang lain berhutang kepada kita. Kemudian di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamati fa yaqulu Allahu unzuru fi amalihi, akan didatangkan seorang roh pada hari kiamat. Fa yaqulu Allahu, lalu Allah berkata kepada para malaikatnya, unzuru fi amalihi, tengoklah kepada amalan orang ini. Fa yaqulu, lalu orang ini mengatakan, Rabbi ma kuntu a'malu khairan, wahai Tuanku, saya tidak melakukan amalan sedikit pun, ghairu annahu kana li malun, kecuali saya mempunyai harta,
wa kuntu ukhalitun nasna, dan juga saya termasuk orang yang senantiasa melakukan interaksi sosialnya. Faman kana musirannya, dan ada orang yang mudah membayarkan hutangnya, yassartu alaihnya, saya pun semakin mempermudah urusannya. Wa man kana mu'siran, dan apabila orang lain susah membayar hutangnya, anzartuhu, aku pun menunggu hutangnya, ila maisarah, sampai kapan dia bisa membayarnya. Qala Allah azza wa jalla, lalu Allah berfirman, ana ahaqqu man yassara faghfara lahnya, saya lebih berhak memudahkan urusannya, lalu Allah mengampuni dosa orang ini. Kemudian juga di hadis lain, talaqatil malaikatu ruha rajulin, bertemu malaikat roh seseorang, mimman kana qablakum, dia termasuk umat sebelum kalian, kata Rasulullah. Qalu, lalu dikatakan kepada roh orang ini, a'amilta minal khairi, wahai roh, wahai laki-lakinya, apakah kamu melakukan amalan sedikit pun? Qalanya, lalu roh ini mengatakan, kuntu amuru fityani, dulu saya memerintahkan kepada pembantuku, an yunziru wa yatajawazu, hendaklah engkau melapangkan atau menunda, bahkan hendaklah engkau berlepas diri, anil musiri, dari orang yang mudah membayar hutang. Qala, lalu Allah mengatakan, qala fatajawazu anhu, maka Allah mengatakan, hendaklah kita berlepas diri dari orang yang seperti ininya. Dia memaafkan orang lain di dunianya, maka hendaklah kita juga memaafkan dia di sininya, yaitu di akhirat kelak nanti. Kita ambil kesimpulan dari apa yang kita pelajari malam hari ini, bahwasanya kita menghutangkan kepada orang lain sangat banyak kita mendapatkan pahalanya. Yang pertama, kita menghutangkan kepada orang lain itu termasuk tolong menolong. Maka Rasulullah mengatakan, man nafasa musliman mu'minan, siapa yang menghilangkan kesusahan dari saudaranya, maka Allah pun akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat kelaknya. Itu keutamaan yang pertama kita dapatkan. Ini baru sekedar kita menghutangkan, kita akan mendapatkan keutamaan nanti di akhirat. Allah akan hilangkan kesusahan yang akan kita dapatkan nanti di akhiratnya. Kemudian, waman yassara ala muksirinnya, siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesusahannya, yassarahullahu yaumal qiyamahnya, maka Allah pun akan memudahkan urusannya pada hari kiamatnya. Dan kita berharap Allah mudahkan urusan kita nanti pada hari kiamatnya. Kemudian keutamaan yang kita dapatkan saat kita bersabar terhadap hutang yang kita hutangkan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali dari naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan pelajaran kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah pada pertemuan setelahnya akan kita bahas yang berkaitan dengan orang yang berhutang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.